Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas satu pemrograman jaringan tentang pembelajaran Telnet dan NS Lookup. Eh, untuk materi pertama itu tentang apa itu Telnet. Telnet itu adalah kependekan dari Teletype Network, merupakan sebuah protokol jaringan yang dipakai secara virtual untuk mengakses komputer secara jarak jauh, di mana jaringan yang digunakan untuk mengakses dan berkomunikasi dengan perangkat jarak jauh melalui jaringan komputer, seperti internet atau intranet. Nama Telnet merupakan singkatan dari Telecommunication Network. Protokol ini dirancang untuk memungkinkan pengguna untuk terhubung ke server atau perangkat lain yang menjalankan layanan telnet dan menjalankan perintah atau aplikasi. Nah, di sana seolah-olah mereka berada di depan perangkat itu sendiri. Untuk sejarah singkat dari telnet, telnet awalnya dijalankan melalui protokol Network Control Program atau disingkat NCP dan disebut sebagai Teletype Over Network Protocol atau TONP. Meskipun sudah digunakan secara informal untuk beberapa waktu, namun Telnet secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 Maret 1973. Untuk konsep awal dari sejarah singkat tentang Telnet ini, konsep awal dari layanan komunikasi jarak jauh muncul seiring dengan perkembangan proyek ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, yang merupakan prototipe pertama internet. Proyek ARPANET ini dimulai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 sebagai jaringan eksperimental. Pada Telnet Protokol 1973, protokol Telnet ini pertama kali didefinisikan pada tahun 1973 dalam RPC 318 oleh John Melvin. Tujuan awalnya adalah memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berinteraksi dengan komputer lain di ARPANET secara langsung dari terminal mereka. Pada standarisasi 1983, pada tahun 1983, Telnet dijadikan standar oleh Internet Engineering Task Force atau IETF melalui publikasi RVC 854 dan RVC 855. Dokumen-dokumen ini merinci spesifikasi protokol Telnet dan menetapkan standar untuk implementasinya. Lanjut ke poin berikutnya, tujuan penggunaan Telnet. Telnet pada awalnya digunakan untuk melangsungkan remote access, karena pada awalnya remote access terbilang mahal, maka dikembangkanlah Telnet. Telnet memberi kemudahan bagi siapapun yang membutuhkan remote access dengan software yang dapat diakses oleh semuanya. Pada pada Telnet memungkinkan akses dan interaksi dengan perangkat atau server jarak jauh melalui jaringan komputer. Untuk beberapa tujuannya di sini ada administrasi sistem. Untuk administrasi sistem itu Telnet digunakan untuk administrasi dan konfigurasi sistem jarak jauh. Administrator sistem dapat mengakses server atau perangkat jarak jauh untuk mengelola pengaturan dan konfigurasi. Pemeliharaan dan pemecahan masalah. Untuk poin yang kedua, tentang pemeliharaan dan pemecahan masalah. Eh,
Telnet ini memungkinkan ahli jaringan atau teknisi untuk melakukan pemeliharaan dan pemecahan masalah pada perangkat jarak jauh tanpa harus berada di lokasi fisik perangkat tersebut. Untuk poin berikutnya, pengembangan dan uji aplikasi. Pengembangan perangkat lunak dapat menggunakan telnet untuk mengakses server atau perangkat yang menjalankan aplikasi yang sedang dikembangkan. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan uji coba dan debugging dari lokasi terpisah. Untuk poin selanjutnya, akses konsol perangkat jaringan. Telnet ini dapat digunakan untuk Telnet ini dapat digunakan untuk mengakses kontrol perangkat jaringan seperti router atau switch. Ini memungkinkan pengaturan pengaturan dan konfigurasi perangkat jaringan secara efisien dari jarak jauh. Untuk materi selanjutnya tentang kelemahan Telnet dalam keamanan. Eh, Pemakaian autentikasi NTLM yang tidak terinskripsi dampaknya tentu pada keamanan dari sistem yang digunakan. Bisa jadi ada hacker yang masuk ke sistem sebagai MITM, man in the middle, yang mampu membaca semua data transaksi yang terjadi. Eh, untuk untuk poin-poin pentingnya, tidak menerapkan enkripsi, potensi untuk pencurian informasi, man in the middle attack, kemungkinan replay attack, eh, rentan terhadap sniffing, kurangnya autentikasi yang kuat, ketidakamanan di jaringan terbuka, ketidakamanan di lingkungan terbuka. Untuk poin selanjutnya lagi, eh, lanjut ke materi selanjutnya tentang NS Lookup. Apa itu NS Lookup? NS Lookup itu kependekan dari nama server lookup. Nama server lookup adalah tool yang berupa baris perintah command line sederhana untuk melakukan query ke DNS dan pemetakan nama domain menjadi alamat IP atau sebaliknya maupun data DNS lainnya. Um, Nama server lookup ini atau utilitas yang digunakan untuk menginterogasi dan menampilkan informasi dari sistem domain name system DNS. DNS itu protokol yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain ke alamat IP dan sebaliknya. NS lookup memungkinkan pengguna untuk memeriksa dan mengambil informasi DNS seperti alamat IP dari nama domain dari alamat IP, dan informasi lainnya terkait DNS. Mungkin lanjut ke fungsi utama dari NS Lookup. Nah, di sini ada poin pertama, resolving nama domain, resolving alamat IP, menampilkan informasi rekan DNS, pemecahan masalah jaringan, menentukan server DNS yang digunakan. Untuk poin pertama, resolving nama domain itu dapat digunakan untuk mencari alamat IP yang terkait dengan suatu alamat IP dengan memberikan alamat IP sebagai argumen. NS Lookup akan menampilkan nama domain yang sesuai. Untuk menampilkan informasi rekam DNS,
NS Lookup ini memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai jenis rekam DNS seperti rekam A, alamat, rekam MX, mail exchange, rekam CNAME, canonical name, dan lainnya. Untuk selanjutnya pemecahan masalah jaringan. NS Lookup ini sering digunakan sebagai alat pemecahan masalah untuk memeriksa status DNS dan membantu mengidentifikasi masalah jaringan yang terkait dengan resolusi nama domain. Poin terakhir, menentukan server DNS yang digunakan. Pengguna dapat menentukan server DNS yang akan diinterogasi oleh NS Lookup. NS Lookup ini berguna untuk memeriksa respon dari server DNS tertentu. Untuk kelebihan dan kekurangannya di sini, untuk kelebihannya sederhana dan mudah digunakan, cepat dan ringan, menyediakan informasi DNS lengkap, bekerja dalam mode interaktif, berguna untuk pemecahan masalah DNS. Untuk kekurangannya, tidak memiliki enkripsi, tidak user-friendly untuk pengguna non-teknis, ketidakamanan dalam akses jarak jauh, tidak menyediakan informasi kesehatan jaringan, tidak memberikan informasi historis. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu, poin pertama, sederhana dan mudah digunakan. NS Lookup ini memiliki antarmuka baris perintah yang sederhana dan mudah digunakan. Ini memungkinkan administrator jaringan dan pengguna teknis untuk dapat cepat melakukan query DNS. Poin berikutnya, cepat dan ringan. NS Lookup ini adalah utilitas yang ringan dan berjalan cepat. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan query DNS tanpa membebani sumber sistem. Poin ketiga, menyediakan informasi DNS lengkap. NS Lookup ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi lengkap tentang rekam DNS, termasuk rekam A, alamat, rekam M, X, rekam CNAME, dan lainnya. Ini berguna untuk pemahaman menyeluruh tentang konfigurasi DNS suatu domain. Poin selanjutnya, bekerja dalam mode interaktif. Dapat digunakan dalam mode interaktif di mana pengguna dapat terus memberikan query tambahan tanpa harus keluar dari program. Ini memfasilitasi pemecahan masalah dan penyelidikan yang lebih mendalam. Poin terakhir, berguna untuk pemecahan masalah DNS. Ini merupakan alat yang berguna untuk pemecahan masalah DNS. Administrator dapat menggunakan NS Lookup untuk memeriksa status DNS, menemukan masalah resolusi, dan mengidentifikasi potensi masalah jaringan terkait DNS. Untuk kekurangannya, tidak memiliki enkripsi, tidak menyediakan enkripsi untuk data yang dikirim antara klien dan server DNS. Oleh karena itu, informasi yang dikirim melalui NS Lookup dapat rentan terhadap serangan sniffing dan perekaman lalu lintas. Tidak user friendly untuk pengguna non teknis. Antarmuka baris perintah NS Lookup mungkin kurang ramah pengguna untuk pengguna non teknis atau yang tidak terbiasa dengan lingkungan baris perintah. Beberapa pengguna mungkin lebih memilih antarmuka grafis untuk melakukan operasi DNS. Ketidakamanan dalam akses jarak jauh dapat digunakan untuk melakukan query DNS terhadap server DNS dari lokasi yang jauh. Namun, ini dapat menimbulkan risiko keamanan jika tidak diatur dengan benar, terutama dalam lingkungan terbuka atau internet. Tidak menyediakan informasi kesehatan jaringan. Fokusnya ini pada
resolusi DNS dan memberikan informasi spesifik tanpa tentang nama, domain atau alamat IP tertentu. Ini tidak memberikan informasi umum tentang kesehatan jaringan atau kinerja server DNS. Eh, Poin terakhir, tidak memberikan informasi historis. Ini tidak memberikan informasi pada titik waktu tertentu dan tidak menyimpan catatan historis query DNS atau perubahan DNS. Untuk tujuan audit dan pemantauan historis, alat lain mungkin lebih cocok. Lanjut ke berikutnya, bagaimana Ansel bagaimana Ansel Lookup bekerja. Uh, hmm, Ansel Lookup administrator jaringan. Di sini pemecahan masalah, resolusi DNS, verifikasi konfigurasi server DNS, pemeriksaan rekam DNS, pengecekan rekam PTR untuk resolusi terbalik, menemukan masalah jaringan, menyelidiki masalah email, monitoring DNS change. Untuk pemecahan masalah resolusi DNS, dapat digunakan untuk memeriksa apakah resolusi DNS berfungsi dengan benar. Jika pengguna melaporkan masalah mengakses untuk situs web atau layanan, administrator dapat menggunakan NS Lookup untuk memastikan bahwa nama domain diresolusi dengan benar ke alamat IP yang diharapkan. Verifikasi konfigurasi server DNS itu dapat menggunakan NS Lookup untuk memverifikasi konfigurasi server DNS yang digunakan oleh sistem. Ini membantu memastikan bahwa server DNS yang dituju sesuai dengan kebutuhan dan mengarahkan query DNS ke server yang benar. Untuk pemeriksaan rekam DNS, NS Lookup memungkinkan administrator untuk memeriksa berbagai jenis rekam DNS seperti rekam MX, Mail Exchange, rekam CNAME, Canonical Name, rekam PTR, pointer, dan lainnya. Hal ini berguna dalam memahami konfigurasi DNS yang kompleks. Untuk poin selanjutnya, poin keempat, pengecekan rekam PTR untuk resolusi terbalik. Administrator dapat menggunakan NSLookup untuk memeriksa rekam PTR untuk melakukan resolusi terbalik dari alamat IP ke ke mana domain. Ini bermanfaat dalam mengidentifikasi asal-usul alamat IP dalam lalu lintas jaringan. Menemukan masalah jaringan. Dengan menggunakan NSLookup, administrator dapat menemukan dan memecahkan masalah jaringan terkait DNS, seperti query yang gagal atau resolusi yang lambat. Ini membantu meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan. Untuk penyelidikan masalah email, administrator email dapat menggunakan NSLookup untuk memeriksa rekam MX dan menentukan server mail exchange yang terkait dengan suatu domain. Ini membantu dalam memecahkan masalah pengiriman email. Untuk poin terakhir, monitoring DNS change. Ini NS Lookup ini dapat digunakan untuk memantau perubahan DNS. Administrator dapat menggunakan NS Lookup secara berkala untuk memeriksa apakah ada perubahan yang tidak diinginkan atau tidak diotorisasi pada rekam DNS. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.